Ada teman-teman saya, beberapa orang pengusaha yang kemudian nelpon dan minta tolong ke saya agar kasus Ade Armando ini katanya dihentikan gitu karena kasihan dan sebagainya. Selamat malam semuanya. Kemarin Ade Armando lagi-lagi bikin gara-gara. Entah kenapa setelah dia dipukuli sampai bonyok dan hampir mati, itu kerjaannya tiap hari sampai sekarang itu terus bikin gara-gara gitu. Karena kalau kita ngelihat di akun sosial media dia, di kolom komentar itu 99% orang menghujat dia dan tidak terima dengan pernyataan-pernyataan dia. Tapi terus dia bikin pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu. Kalaupun ada yang bela, itu cuma 0,9% lah. Sesuai sama suara PSI. 0,1%-nya itu iklan, promosi. Itu terus bikin gara-gara. Bahkan kemarin Ade Armando ini mengkritik adik-adik mahasiswa yang menyampaikan protes terkait politik dinasti. Dia bilang bahwa anak-anak mahasiswa ini nggak ngerti katanya. Mereka ini menolak politik dinasti, tapi dia berada di Yogyakarta. Yang menurut Ade Armando, Yogyakarta ini adalah sebuah contoh praktek politik dinasti. Yang karena gubernurnya itu tidak dipilih lewat pemilu, karena gubernurnya menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini real politik dinasti, kata Ade Armando. Ini terus terang bagi saya adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat memalukan gitu. Karena Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa ya karena dia punya sejarah panjang. Dia memang sudah menjadi kerajaan sebelum ada Indonesia. Sebelum NKRI merdeka, mereka emang udah punya raja gitu. Daerah Yogyakarta itu emang kerajaan sejak dulu sebelum kita merdeka. Nah, kalau Ade Armando kemudian menganggap bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini disamakan dengan politik dinasti, kemudian seperti tutup mata dengan sejarah-sejarah Yogyakarta, ini kan memalukan gitu. Ini kan bagaimanapun, sejelek-jeleknya Ade Armando pasca dipukuli dan bonyok itu, bagaimanapun kan dia adalah dosen UI. Masa iya dia nggak ngerti? Kayak nggak mau tahu sejarahnya gitu ya. Yogyakarta itu ada sebelum NKRI. Dan karena Raja Jogja dulu membantu kemerdekaan kita, melawan penjajah dan bahkan Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. Itulah yang kemudian membuat daerah ini menjadi daerah istimewa. Itu adalah bentuk pengakuan kita, negara Indonesia kepada Yogyakarta. Kepada orang yang dulu pernah sangat berjasa untuk kemerdekaan kita. Makanya kemudian mereka menjadi daerah istimewa. Kenapa ini kemudian dilakukan? Ya karena ini adalah Indonesia, kita ini adalah masyarakat Nusantara yang tahu berterima kasih. Bukan karena kita sudah merdeka, kita sudah berkuasa, kita sudah sangat kuat, Yogyakarta itu kecil dan sebagainya. Kemudian kita bisa semena-mena dan mengubah-ubah aturan. Enggak gitu. Kita adalah masyarakat atau orang-orang Nusantara yang tahu berterima kasih. Makanya kemudian muncul daerah istimewa Yogyakarta itu. Jadi Ade Armando hari ini gitu ya, ketika dia menyampaikan pernyataan yang sangat-sangat memalukan ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa dirinya stres. Ya mungkin habis dipukuli atau gimana gitu kan. Itu kayaknya geser otaknya. Apalagi dia tuh entah dengan tujuan apa dia seperti ingin menyerang Ganjar gitu. Ya mungkin dia ditugasi untuk menyerang Ganjar gitu sehingga apapun isunya salahin Ganjar. Ya karena kemudian dia mengaitkan dengan undang-undang daerah istimewa gitu, di mana Pak Ganjar ini dulu kata Ade Armando menjadi wakil ketua panitia kerja di DPR untuk melahirkan undang-undang daerah istimewa Yogyakarta. Ini Ade Armando niatnya nyerang gitu, padahal sebenarnya gitu ya, ini adalah bentuk pengakuan bahwa Ganjar ya memang sudah berkontribusi dalam pembuatan undang-undang daerah istimewa Yogyakarta ini gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang pantas untuk kemudian disalah-salahkan. Ini justru harus kita apresiasi. Tapi dari sudut pandang Ade Armando nampaknya Ganjar ini dianggap salah. Padahal otak dia yang salah.
Ya nggak ngerti lah gitu ya, apa yang ada dalam pikiran Ade Armando, tapi bagi saya ini nampaknya gitu ya, masih ada kaitannya dengan situasi dirinya sendiri, dengan situasi pribadi atau masalah pribadinya gitu. Karena Ade Armando belakangan ini itu kan kena masalah. Dia menyebarkan fitnah atau video fitnah terkait Ibu Mega yang katanya marah-marah gitu ya. Padahal video itu tidak disebarkan oleh siapapun, hanya dia yang menyebarkan, hanya dia yang tahu. Kemudian dia sebar-sebarkan, kemudian dia anggap bahwa ini mungkin nggak benar dan sebagainya. Ya seperti biasalah Ade Armando dengan segala kelicikannya gitu ya. Dan video fitnah ini yang disebar oleh Ade Armando ini kemudian direspon oleh kader-kader PDI Perjuangan. Kader-kader PDI Perjuangan kemudian menggugat Ade Armando sebesar 200 miliar atas sikap dan pernyataannya ini gitu. Dan ini yang kemudian membuat dia nampaknya akhir-akhir ini susah tidur. Ya mungkin dengan dia bikin gara-gara, dia di demo banyak orang di Jogja, itu mungkin harapannya bisa mendapatkan perhatian dari Prabowo misalkan gitu ya, orang yang dia dukung. Ya mungkin setelah ini harapannya Prabowo manggil dia dan nanya, kamu ada masalah apa? Kamu butuh apa? Ya mungkin itu maksudnya gitu, karena dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, memang Ade Armando ini nampaknya panik dan takut sekali dengan tuntutan 200 miliar lewat kader PDI Perjuangan gitu. Karena ada teman-teman saya, beberapa orang pengusaha yang kemudian nelpon dan minta tolong ke saya agar kasus Ade Armando ini katanya dihentikan gitu, karena kasihan dan sebagainya. Minta agar saya menyampaikan kepada Ibu Mega. Ya, tapi karena karena saya menghormati teman-teman pengusaha ini gitu ya, ya saya sampaikan gitu kepada staf atau orang-orang di sekelilingnya, mungkin nggak Ade Armando ini bisa dihentikan atau sesuai dengan usulan-usulan para pengusaha ini agar berakhir damai dan sebagainya gitu. Itu saya sampaikan karena saya menghormati pengusaha-pengusaha ini. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, Ade Armando ini tidak pantas, tidak layak untuk kita kasihani. Karena kelakuannya ya kayak gini. Minus. 0,9 kelakuannya. Ya karena orang ini suka bikin gara-gara, emang orangnya suka cari masalah gitu kan. Emang nggak nyadar kalau dia salah gitu. Jadi ya kenapa kemudian orang kayak gini patut kita kasihani gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman saya yang selama ini meminta pertolongan saya atau minta bantuan saya untuk menyampaikan kepada Ibu Mega agar memaafkan Ade Armando atau memanggil Ade Armando atau menghentikan kader-kadernya yang melakukan proses tuntutan kepada Ade Armando, mungkin hari ini teman-teman bisa mengerti gitu bahwa ternyata Ade Armando ini memang tidak pantas untuk dikasihani. Karena kelakuannya kayak gini. Saya nggak tahu lah apa yang akan terjadi ke depan gitu, tapi mungkin kalau Ade Armando stres lagi gitu ya, dan upaya-upaya cari perhatian ini nggak berhasil gitu ya, mungkin dia akan datang ke demonstrasi lagi, dipukuli lagi, sampai bonyok lagi. Mungkin dengan begitu dia kembali mendapatkan perhatian atau atensi. Saya nggak tahu lah, cara berpikirnya emang udah kacau gitu ya, yang nampaknya sudah tidak waras lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu memang adalah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu sangat mudah untuk kita nilai. Ketika dia bicara soal Yogyakarta dengan daerah istimewa Yogyakarta, itu kan sudah menjadi pengetahuan umum gitu. Tapi kemudian dia salah-salahkan. Kayaknya emang sengaja gitu. Sengaja pengen diserang orang. Ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Mungkin dia ketagihan gitu ya, habis dipukuli sampai bonyok, sampai hampir mati. Mungkin dia menikmati itu gitu ya. Mungkin dia mengharapkan itu lagi gitu ya. Mungkin dengan begitu dia mendapatkan perhatian waktu itu gitu kan. Mungkin dia kangen dengan masa-masa itu. Kalau sekarang kan kayaknya orang udah nggak peduli sama dia. Ya entah apalah yang terjadi kepada Ade Armando, tapi dari saya, apa yang dilakukan oleh setiap kita itu harus ada pertanggungjawabannya. Apa yang dilakukan oleh kita, kalau kemudian itu menyinggung banyak orang, minimal itu harus disadari bahwa itu adalah kesalahan. Sadari itu, kalau tidak disadari maka selamanya apa yang akan disampaikan ke depan itu akan sangat-sangat
liar dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran atau tata krama atau sopan santun atau aturan-aturan yang kita sepakati dari norma-norma sosial yang sudah ada sejak lama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.